masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Sebuah longboat bermuatan 10 orang mengalami mati mesin di perairan Pulau Litilangongo, Kabupaten Banggai Laut. Pelaku penganiayaan yang menewaskan warga Palu akhirnya ditangkap aparat Polresta Palu. Bawang merah mengalami penurunan harga secara signifikan dalam 2 pekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu kini berangsur turun. Salah satunya adalah bawang merah yang turun hingga 30%. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu, Kamis pagi, harga bawang merah mengalami penurunan secara signifikan 2 pekan terakhir. Jika sebelumnya bawang merah dijual seharga Rp60.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp40.000. Para pedagang menyebutkan jika turunnya harga bawang merah tersebut karena pengaruh stok yang mulai melimpah. Pasokan bawang dari luar kota semakin banyak karena musim panen. Sekarang harga bawang ini berapa dia per kilonya? Kalau bawang merah yang kulit itu 40. Kalau yang kupas itu 45. Oh, ini ada penurunan atau bagaimana? Ada penurunan. Sebelumnya harga berapa? Sebelumnya sampai 50. Ya, biasa barangnya kadang datangnya lambat atau biasa pasokannya. Iya turun. Kalau kemarin harga Jadi yang harga 60 kemarin. Ini sudah turun 40. Untuk faktor turunnya itu Ibu apa sebenarnya? Sudah musimnya, sudah banyak, sudah panen, sudah lama. Ada 4 bulanan begitu. Sementara itu, harga bawang putih hingga kini masih stabil, yakni Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah disambut gembira masyarakat yang setiap hari membutuhkan bahan bumbu dapur tersebut. Kondisi ini membantu meringankan biaya belanja masyarakat. Julianus Kay dan Syamsuddin Toboni melaporkan dari Palu. Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palu kembali terjadi dalam sepekan terakhir. Pengantri mayoritas merupakan kendaraan bermesin diesel yang menggunakan solar bersubsidi. Antrean yang memenuhi badan jalan ini tak hanya menghambat aktivitas warga, namun juga memicu kemacetan di sejumlah titik padat kendaraan. Untuk mengurai masalah tersebut, pemerintah Kota Palu bersama Pertamina Patraniaga Sulawesi sepakat mengatur waktu khusus penyaluran BBM solar bersubsidi di seluruh SPBU. Dalam rencana tersebut, pengisian solar bersubsidi hanya akan dilayani mulai pukul 7 malam hingga 10 malam. Kebijakan ini diterapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan pada jam padat aktivitas warga dan memperlancar arus lalu lintas di siang hari. Kita cari solusi terbaik supaya tidak ada antrian yang panjang. Kita sudah lihat lah banyak sekali keluhan terkait antrian-antrian BBM yang bersubsidi ini, apalagi truk solar itu ya, yang kendaraan 6, 8, baik bus juga seperti itu, atau truk yang lainnya. Jadi insya Allah nanti ini ada kesepakatan, kayaknya sudah disepakati bersama secara ini, bahwa nanti akan dibuat seluruh SPBU itu hanya satu waktu ya. Jadi mereka tetapkan waktunya, misalkan tadi jam 6 sudah mulai pengantrian sampai nanti di jam mulai buka penyaluran itu jam 7 atau jam 8 sampai selesai di jam 12, sehingga nanti pagi sudah semakin jadi teratur sudah dengan baik selama begitu terusnya seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Kemudian tadi kita minta dari Pertamina supaya depot dibuka hari Minggu, sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat bahwa di hari Minggu tidak ada penyaluran, Pak. Tetap ada penyaluran, cuman kuotanya tetap kita inikan. Alhamdulillah dari keterangan mereka kuota aman sampai akhir tahun, bahkan bisa berangkat. Pengaturan jam khusus ini hanya diberlakukan untuk kendaraan pengguna BBM jenis solar, sedangkan kendaraan operasional darurat seperti ambulans, mobil damkar, dan truk sampah tetap diberikan akses sepanjang waktu. Nah, untuk antrian ini memang beberapa
minggu ini terjadi lonjakan konsumsi karena memang menjelang akhir tahun juga seperti itu, kendaraan meningkat yang datang ke Kota Palu seperti itu, dan kami pun berupaya untuk menyalurkan lebih banyak, tentunya juga menambah jumlah hari selama hari Minggu seperti itu. Ya, tadi di sini dibicarakan tentang pengaturan pelayanan jam untuk kendaraan solar subsidi ya. Jadi tadi terakhir jam 7 malam mulai dilayani untuk semua roda 4 maupun roda 6 ataupun lebih. Dan kami pun mensupport untuk menyediakan stok solar cukup ya untuk solar subsidi, dan juga kami menyediakan backup juga solar non subsidi seperti itu ya. Meski begitu, kebijakan ini masih dalam tahap usulan dan akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah Kota Palu dan Pertamina juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sebelum diterapkan secara serentak di seluruh SPBU. Kemacetan akibat antrian panjang di SPBU diharapkan dapat berkurang dengan kebijakan ini, sehingga aktivitas warga di Kota Palu bisa kembali lancar tanpa gangguan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Upaya pelestarian seni dan budaya terus gencar dilakukan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan pegiat seni. Seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu yang menggelar kegiatan frekuensi eksibisi tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan sebuah acara seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Dato Karama Palu yang diselenggarakan di Asrama Haji Palu selama 2 hari. Kegiatan tersebut menampilkan pertunjukan karya seni, termasuk pameran foto, gambar, mapping, dan puisi, serta pameran pusaka. Selain itu, beberapa sanggar seni dan komunitas lokal mempersembahkan penampilan, antara lain Sanggar Seni Bolofatu Mbulava, Komunitas Seni Ranah Juang Lestari, Sanggar Seni Salonde Perkusi, Sanggar Seni Lauro, Sanggar Seni Pitunggota, Sanggar Seni Kalena, Sanggar Seni Kintata, Sanggar Seni Kumba, dan Sanggar Seni Flamingo. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah bermulai daripada acara kita, itu acara Frekuensi Confest. Jadi tujuan kami dari kegiatan Frekuensi Confest, kami melihat bahwasanya banyaknya karya dan juga banyaknya ciptaan-ciptaan ekspresi yang dilakukan daripada teman-teman jurusan. Kami terdorong untuk memberikan wadah untuk teman-teman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khusus teman-teman himpunan, bagaimana mereka bisa memamerkan daripada karya mereka. Acara ini menarik perhatian mahasiswa, komunitas seni, dan masyarakat umum. Mereka antusias menyaksikan pertunjukan seni serta pameran karya pegiat seni budaya di Lembah Palu. Sangat baik dan sangat bagus sebagai wawasan untuk para tamu-tamu atau pengunjung, bahwa kegiatan-kegiatan begini itu sangat mengedukatif, baik untuk para pengunjung yang dari luar ataupun yang dari Kota Palu sendiri ini. Dan terkhusus saya kan dari Morowali, dan saya alhamdulillah bisa menyaksikan ini, maksudnya pameran-pameran yang sangat begini itu sangat edukatif sekali. Dan saya memang bukan asli dari Sulawesi, jadi saya sangat kagum sekali dengan adanya semua yang ada di sini, sangat beraneka ragam, dan alhamdulillah saya juga bisa mengenali suku-suku dan budaya-budaya yang ada di Sulawesi, termasuknya terkhususnya untuk Kota Palu. Ya. Frekuensi Exhibition 2025 diharapkan menjadi wadah yang tepat bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya-karya kreatif mereka. Mereka berkontribusi dalam memperkuat kebersamaan dan menjadi sumbangan berharga bagi kesenian dan kebudayaan Kota Palu. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri
jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasing, Tadi.